Assalamualaikum pecinta pencari Tuhan. Bagaimana jika perjalanan spiritual yang paling tinggi bukan tentang menambah kekuatan batin, tetapi justru tentang menghancurkan diri kita sendiri? Para arif mengatakan, sebelum seorang hamba memahami rahasia wahdatul wujud, ia harus melewati satu tahap yang paling menakutkan. Fana, saat ego manusia runtuh hingga tidak tersisa apapun selain kesadaran akan yang maha ada. Kesadaran tentang hakikat wujud itu belum benar-benar selesai ketika hati mulai menyaksikannya. Justru setelah pemahaman itu muncul, perjalanan yang jauh lebih berat mulai terbuka. Seolah seseorang yang telah melihat cahaya di kejauhan, tetapi untuk mencapainya ia harus melewati lembah yang gelap dan sunyi. Di sanalah para pencari Tuhan mulai menghadapi tahap yang paling menakutkan dalam jalan makrifat. Kehancuran ego yang selama ini menjadi pusat keberadaan diri. Para arif menggambarkan tahap ini sebagai pintu menuju fana, sebuah keadaan batin yang hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar berjalan di jalan ruhani. Dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang wahdatul wujud, seorang pencari tidak hanya diminta memahami hakikat keberadaan. Ia harus berani menghilangkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar pengetahuan, rasa memiliki terhadap dirinya sendiri. Di titik inilah perjalanan makrifat menjadi sunyi. Sunyi bukan karena dunia menghilang, melainkan karena hati mulai menyadari bahwa segala yang selama ini dianggap sebagai aku, ternyata hanyalah lapisan-lapisan yang dibangun oleh kebiasaan, kebanggaan dan ketakutan manusia. Lapisan itu begitu halus sehingga seringkali tidak disadari keberadaannya. Namun ketika seseorang semakin mendekat kepada hakikat wujud, lapisan-lapisan itu mulai retak. Pada awalnya hanya terasa seperti kegelisahan yang samar. Seorang pencari merasa bahwa ibadah yang dahulu terasa kuat, kini tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Zikir yang dulu menenangkan, kini justru membuka kesadaran yang lebih dalam tentang kelemahan dirinya. Ia mulai melihat betapa rapuhnya segala sesuatu yang selama ini dianggap sebagai kekuatan. Kesadaran ini tidak datang dengan kelembutan. Ia datang seperti gelombang yang menghantam dinding kesombongan manusia. Semakin dalam seseorang berjalan, semakin jelas ia melihat bahwa ego manusia tidak hanya hidup dalam kesombongan yang terang-terangan. Ego seringkali bersembunyi di balik amal, bersembunyi di balik pengetahuan, bahkan bersembunyi di balik kesalehan yang tampak suci. Disinilah tahap fana mulai menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya. Fana bukan sekedar istilah dalam kitab tasawuf. Ia adalah pengalaman batin yang mengguncangkan struktur identitas manusia. Dalam keadaan itu, seorang pencari mulai merasakan bahwa segala sesuatu yang ia banggakan perlahan kehilangan maknanya. Ilmu yang dulu terasa sebagai pencapaian, kini terlihat seperti setetes air di tengah samudra pengetahuan ilahi. Ibadah yang dahulu membuatnya merasa dekat dengan Tuhan, kini justru membuka kesadaran bahwa ia masih dipenuhi kepentingan diri. Kesadaran ini tidak menyenangkan. Bagi banyak orang, pengalaman itu terasa seperti kehilangan arah. Seolah seluruh pondasi yang selama ini menopang hidup tiba-tiba runtuh tanpa peringatan. Namun bagi mereka yang terus berjalan, kehancuran itu justru menjadi awal dari penyucian yang sejati. Dalam ajaran para arif, tahap fana adalah saat di mana kesadaran diri yang penuh keakuan mulai larut dalam kesadaran yang lebih luas tentang keberadaan ilahi. Bukan tubuh yang hilang, bukan pula akal yang lenyap, melainkan rasa memiliki yang selama ini mengikat manusia pada dirinya sendiri. Di jalan ini, seorang hamba mulai melihat bahwa tidak ada satupun gerakan yang benar-benar berasal dari dirinya. Nafas yang ia hirup bukan miliknya, kehendak yang ia rasakan bukan kekuatan yang berdiri sendiri. Segala sesuatu ternyata mengalir dari sumber yang sama. Pemahaman tentang wahdatul wujud yang sebelumnya hanya tampak sebagai konsep spiritual, kini mulai terasa sebagai kenyataan yang menembus kesadaran batin. Namun justru pada titik inilah ujian terbesar muncul. Karena ketika ego mulai runtuh, manusia seringkali merasa seolah dirinya menghilang. Ia tidak lagi menemukan identitas yang selama ini ia pegang erat.
Dunia yang dulu terasa jelas kini tampak seperti bayangan yang bergerak tanpa pusat. Sebagian orang tidak mampu bertahan dalam keadaan ini. Mereka kembali mencari pegangan lama, kembali kepada rasa diri yang dulu memberikan kenyamanan. Karena kehilangan ego, bagi banyak manusia terasa lebih menakutkan daripada kehilangan dunia. Namun bagi mereka yang tetap berjalan, kehancuran itu justru membuka pandangan baru. Pandangan yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, pandangan yang menyaksikan kehidupan sebagai aliran kehendak ilahi yang terus bergerak melalui seluruh wujud yang ada. Dalam keadaan itu, seorang pencari mulai memahami bahwa fana bukanlah akhir perjalanan. Ia hanyalah gerbang menuju kesadaran yang jauh lebih luas, di mana manusia tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat keberadaan, tetapi sebagai bagian dari kehendak yang meliputi seluruh alam semesta. Para arif sering mengingatkan bahwa gerbang ini adalah titik paling berbahaya dalam perjalanan makrifat, karena disinilah ego melakukan perlawanan terakhirnya. Ia tidak ingin lenyap, ia tidak ingin kehilangan kendali. Ia akan berusaha mempertahankan dirinya dengan cara yang paling halus sekalipun. Dan justru ketika seorang pencari merasa telah hampir mencapai kedalaman makrifat, di saat itulah ego sering muncul kembali dengan bentuk yang lebih tersembunyi. Kesombongan yang baru, perasaan bahwa dirinya telah memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain, perasaan bahwa dirinya telah mencapai kedudukan spiritual yang tinggi. Disinilah banyak perjalanan ruhani berhenti tanpa disadari. Karena ego yang lama mungkin telah runtuh, tetapi ego yang baru diam-diam mulai tumbuh dalam bayangan kesucian. Dan ketika kesadaran tentang hal itu mulai menyentuh hati para pencari, mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih menggetarkan, bahwa tahap fana yang sejati belum benar-benar dimulai. Apa yang selama ini mereka rasakan mungkin baru permukaan dari kehancuran ego yang sesungguhnya. Sebab fana yang sejati bukan hanya menghancurkan kesombongan yang kasar, ia juga menghancurkan kesombongan yang tersembunyi di balik cahaya spiritual. Dan ketika pemahaman itu mulai menyentuh hati mereka, sebuah kegelisahan yang lebih dalam muncul. Karena mereka mulai menyadari bahwa untuk benar-benar memasuki fana yang sejati, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus dilepaskan. Sesuatu yang selama ini mereka kira sebagai bagian paling suci dari perjalanan mereka. Kesadaran itu datang seperti bayangan yang perlahan menutupi seluruh ruang batin. Semakin dalam seseorang menapaki jalan menuju fana, semakin ia merasakan bahwa ada sesuatu yang masih bertahan di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak mudah dilepaskan, meskipun seluruh kesadaran telah diarahkan untuk menghancurkannya. Itulah sisa terakhir dari keakuan. Bukan keakuan yang kasar seperti kesombongan yang tampak di permukaan, melainkan bentuk yang jauh lebih halus. Ia tersembunyi dalam perasaan telah berjalan jauh di jalan ruhani. Ia bersembunyi dalam keyakinan bahwa dirinya telah memahami rahasia yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Di titik inilah perjalanan menuju hakikat wahdatul wujud berubah menjadi pergulatan yang paling sunyi. Karena semakin dalam seorang pencari melihat ke dalam dirinya, semakin jelas pula ia menyadari bahwa ego memiliki kemampuan untuk menyamar dalam bentuk yang paling suci sekalipun. Ia bisa bersembunyi di balik rasa khusyuk. Ia bisa hidup di balik kerendahan hati yang terlihat. Bahkan ia bisa tumbuh di dalam perasaan bahwa dirinya telah fana. Kesadaran ini menghantam batin seperti petir yang menyambar langit gelap. Apa yang sebelumnya terasa sebagai pencapaian ruhani, tiba-tiba berubah menjadi pertanyaan yang menggetarkan. Jika semua yang telah dilalui masih menyisakan bayangan ego, lalu sejauh mana sebenarnya perjalanan ini telah membawa seorang hamba mendekati kebenaran? Disinilah tekanan batin mulai mencapai kedalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seorang pencari tidak lagi berhadapan dengan dunia luar. Tidak ada musuh yang terlihat. Tidak ada pertentangan yang dapat diselesaikan dengan kata-kata. Pertarungan itu sepenuhnya terjadi di dalam ruang kesadaran yang paling tersembunyi. Hatinya seperti berdiri di tepi jurang yang tidak memiliki dasar.
Setiap langkah ke depan terasa seperti kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap sebagai bagian dari dirinya. Sedikit demi sedikit, identitas yang dahulu membentuk rasa diri mulai runtuh. Namun di saat yang sama, ketakutan yang sangat halus mulai muncul. Ketakutan akan ketiadaan. Bukan ketiadaan tubuh, bukan pula hilangnya kehidupan, melainkan lenyapnya pusat yang selama ini membuat manusia merasa sebagai aku. Bagi banyak orang, kehilangan dunia mungkin masih dapat diterima, tetapi kehilangan diri sendiri adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Disinilah perjalanan Fana menunjukkan wajahnya yang paling keras. Ia tidak menawarkan kenyamanan spiritual. Ia tidak memberikan rasa aman. Sebaliknya, ia membawa seorang pencari pada keadaan di mana seluruh sandaran batin mulai hilang satu persatu. Segala yang dulu terasa sebagai kekuatan kini tampak rapuh. Segala yang dulu dianggap sebagai pegangan kini terasa seperti bayangan yang tidak memiliki substansi. Kesadaran ini membuat langkah perjalanan menjadi semakin berat. Di dalam kedalaman batin, muncul sebuah dorongan yang sangat kuat untuk kembali kepada rasa diri yang lama. Sebuah bisikan halus yang mengatakan bahwa mungkin perjalanan ini telah melampaui batas yang seharusnya. Bahwa mungkin manusia memang tidak diciptakan untuk menembus rahasia yang terlalu dalam. Namun di saat yang sama, cahaya kesadaran yang telah muncul tidak lagi bisa dipadamkan. Seorang pencari yang telah melihat sedikit dari hakikat wujud tidak dapat kembali sepenuhnya kepada pandangan lama. Dunia yang dahulu tampak jelas kini telah berubah selamanya. Ia telah melihat bahwa keberadaan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Ia telah merasakan bahwa setiap gerakan kehidupan mengalir dari sumber yang lebih besar dari dirinya. Dan karena itu, perjalanan tidak bisa dihentikan begitu saja. Langkah harus terus berjalan, meskipun ketakutan semakin mendalam. Pada titik inilah tahap Fana mulai membuka pintu yang sebenarnya. Kesadaran diri mulai mengalami kehancuran yang lebih dalam dari sebelumnya. Perasaan sebagai pusat dari pengalaman hidup perlahan memudar. Batas antara kehendak pribadi dan aliran takdir mulai terasa semakin tipis. Namun justru ketika kesadaran ini mulai menguat, muncul guncangan yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah pengalaman batin yang membuat seorang pencari mulai merasakan seolah dirinya benar-benar berada di ambang kehancuran identitas yang paling dalam. Rasa diri yang selama ini masih tersisa mulai terlepas seperti debu yang tertiup angin. Segala sesuatu terasa begitu luas, begitu tak terbatas, hingga kesadaran manusia yang terbiasa hidup dalam batas-batas dunia hampir tidak mampu menampungnya. Dalam keadaan itu, muncul satu pertanyaan yang sangat mengguncangkan. Jika diri benar-benar lenyap, siapakah yang sebenarnya menyaksikan semua ini? Pertanyaan itu bergema di dalam kesadaran seperti gema yang tidak menemukan ujungnya. Dan ketika pertanyaan itu mulai menyentuh inti pengalaman batin, sesuatu yang jauh lebih besar mulai bergerak dari kedalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seolah sebuah tabir besar yang selama ini memisahkan kesadaran manusia dari hakikat wujud mulai bergetar. Para arif sering mengatakan bahwa saat-saat seperti inilah yang menentukan apakah seorang pencari akan benar-benar memasuki fana yang sejati, atau justru mundur sebelum tabir terakhir terbuka. Karena di balik tabir itu, terdapat sesuatu yang tidak lagi dapat dipahami dengan cara berpikir manusia biasa. Sesuatu yang hanya bisa disaksikan ketika seluruh rasa diri benar-benar telah runtuh. Dan ketika kesadaran mulai mendekati batas itu, tekanan batin mencapai puncaknya. Seorang pencari merasakan seolah seluruh keberadaannya sedang berada tepat di ambang peristiwa yang akan mengubah segalanya. Langkah berikutnya tidak lagi sekedar perjalanan spiritual. Langkah itu akan menentukan apakah ego benar-benar akan hancur sepenuhnya, atau justru bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih halus dan lebih sulit dikenali.
Langkah berikutnya terasa seperti memasuki wilayah yang tidak lagi dapat dipahami oleh akal yang biasa digunakan untuk memahami dunia. Kesadaran yang selama ini menjadi pusat dari pengalaman hidup mulai kehilangan bentuknya. Apa yang dulu terasa sebagai aku, kini seperti bayangan yang perlahan memudar di hadapan cahaya yang jauh lebih luas. Di titik itu, perjalanan menuju fana tidak lagi sekedar pergulatan batin. Ia berubah menjadi pengalaman yang mengguncang inti keberadaan manusia. Segala sesuatu yang dulu memberi rasa identitas mulai runtuh tanpa bisa ditahan. Ingatan tentang pencapaian, keyakinan tentang perjalanan spiritual, bahkan rasa sebagai seorang pencari Tuhan perlahan-lahan kehilangan maknanya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik kebanggaan halus yang selama ini tidak disadari. Inilah saat di mana hakikat wahdatul wujud mulai menampakkan kedalamannya yang sebenarnya. Seorang pencari yang telah sampai pada ambang fana mulai menyadari bahwa selama ini ia masih melihat Tuhan dari sudut pandang dirinya sendiri. Ia masih menjadikan kesadarannya sebagai pusat dari pengalaman spiritualnya. Namun ketika ego benar-benar mulai runtuh, pusat itu hilang. Kesadaran manusia yang terbiasa memandang dunia dari sudut aku, tiba-tiba tidak lagi menemukan tempat untuk berdiri. Yang tersisa hanyalah kesaksian yang luas, tenang dan tak terbatas. Dalam keadaan itu, sebuah ketenangan yang aneh mulai muncul di tengah kehancuran identitas. Bukan ketenangan yang lahir dari kemenangan, tetapi ketenangan yang muncul ketika perlawanan akhirnya berhenti. Seorang pencari mulai memahami sesuatu yang selama ini menjadi kata dalam kitab para arif, bahwa fana bukanlah kehancuran yang menakutkan. Ia adalah kembalinya kesadaran manusia kepada kenyataan bahwa tidak pernah ada keberadaan yang berdiri sendiri selain yang maha ada. Di dalam pengalaman itu, rasa diri yang dahulu begitu kuat kini berubah menjadi kesadaran yang lebih jernih. Manusia tetap hidup, tetap merasakan dunia, tetapi tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia melihat kehidupan sebagai aliran kehendak ilahi yang terus bergerak melalui setiap wujud yang ada. Disitulah fana mencapai maknanya yang terdalam. Bukan lenyapnya manusia, tetapi lenyapnya ilusi bahwa manusia memiliki keberadaan yang mandiri. Kesadaran ini tidak membuat seorang hamba merasa tinggi. Justru sebaliknya, ia menumbuhkan kerendahan hati yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena setelah semua tabir ego runtuh, yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa seluruh kehidupan bergantung sepenuhnya pada sumber wujud yang satu. Para arif memahami bahwa inilah gerbang menuju kedewasaan ruhani yang sejati. Setelah fana, seorang hamba tidak kembali kepada kehidupan lama dengan cara yang sama. Ia berjalan di dunia dengan hati yang telah berubah. Ia melihat setiap peristiwa sebagai tanda, setiap kehidupan sebagai ayat, dan setiap keberadaan sebagai pantulan dari kehendak ilahi. Disitulah rahasia perjalanan menuju pemahaman wahdatul wujud menemukan maknanya. Bukan untuk menghapus batas antara Tuhan dan hamba, tetapi untuk menyadarkan manusia bahwa seluruh wujud hanyalah bergantung pada yang maha wujud. Dan ketika kesadaran itu benar-benar tertanam dalam hati, perjalanan makrifat tidak lagi terasa seperti pencarian yang penuh kegelisahan. Ia berubah menjadi penyaksian yang tenang. Seorang hamba berjalan di bumi dengan kesadaran bahwa setiap langkahnya terjadi karena kehendaknya. Setiap nafasnya adalah amanah, dan setiap detik kehidupannya adalah kesempatan untuk kembali mengingat sumber wujud yang tidak pernah jauh darinya. Pada akhirnya, fana bukanlah akhir dari perjalanan. Ia hanyalah pintu yang membuka pemahaman bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki apapun selain kesempatan untuk mengenal Tuhannya. Perjalanan menuju fana mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Semakin seorang hamba mengenal hakikat wujud, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan yang maha ada.
Inilah rahasia yang selama berabad-abad diajarkan oleh para arif, bahwa kehancuran ego justru membuka jalan menuju kedekatan yang paling jernih dengan Tuhan. Jika kisah perjalanan ruhani ini memberikan makna bagi Anda, tuliskan renungan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat mengambil hikmah dari perjalanan makrifat para pencari Tuhan. Sampai jumpa pada kisah spiritual berikutnya.